Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TMS Official. Kali ini Ibu pengen cerita tentang pengalaman Fadil pertama kali masuk sekolah. Nah, sekarang Fadil umurnya udah 5 tahun nih. Tahun ini tepat tanggal 20 Juli kemarin. Jadi ini udah memasuki minggu kedua dia bersekolah. Pada minggu pertama kemarin, kita sebagai orang tua tuh diperbolehkan untuk menemani anak. Nah, jadi selama kegiatan minggu pertama kemarin itu dinamakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, selama masa MPLS itu Fadil itu terlihat nyaman dan dia juga enjoy serta mampu berbaur dengan orang-orang yang baru. Nah, alhamdulillah, berarti rasa kekhawatiran kami sebagai orang tua sedikit terkurangi karena secara tidak langsung terlihat dia mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya yang baru. Meskipun ini sesuatu yang baru bagi dia karena ini adalah kegiatan yang baru lagi seperti bersekolah. Persiapan Fadil memasuki masa sekolah ini yang perlu kami persiapkan sebagai orang tua, jadi yang kami persiapkan sama pada umumnya pastinya nih, kami juga mempersiapkan seperti perlengkapan sekolahnya. Namun di samping itu kami juga mempersiapkan beberapa hal yang terkait dengan mempersiapkan psikisnya atau mentalnya, karena kami takutnya nih kita sebagai orang tua udah excited banget untuk memasuki dunia sekolah, udah bersemangat banget untuk menyekolahkan anak, ternyata psikis anaknya belum mampu untuk menerima hal itu. Nah, jadi jauh-jauh hari yang sudah kami persiapkan itu terlebih dahulu adalah psikisnya si Fadil ini, apakah dia excited untuk bersekolah atau tidak. Nah, untuk membangun excited dia sekolah itu kami sering menceritakan beberapa hal-hal menarik untuknya agar terbangun pola pikir yang menyenangkan di pikirannya tentang sekolah itu sendiri. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena kami berharap nantinya dia saat sekolah itu mampu dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap dirinya, serta dia mampu mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di sekolahnya, meskipun saat masih TK ini kegiatan belajarnya itu tidak intens seperti di SD, SMP atau SMA ya. Mungkin lebih banyak dalam proses belajarnya itu bermain, tapi dia bermain sambil belajar seperti itu kan. Nah, karena kami tahu nantinya Fadil akan bersekolah di usia 5 tahun ini, maka kami sejauh-jauh hari sudah mempersiapkan mentalnya atau psikisnya agar dia siap untuk menghadapi dunia atau lingkungan yang baru di luar dari zona nyamannya. Nah, kita tahu ya, setiap anak itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat beradaptasi, yang berani, yang cuek, yang tenang, tapi ada juga anak yang selalu merasa takut, cemas, nggak berani ngeliat orang, ataupun meskipun ada orang tuanya, dia cenderung untuk selalu berada di dekat orang tuanya, tidak mau berbaur dengan yang lain. Nah, itu masing-masing anak memiliki karakteristiknya yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kami berharap agar Fadil ini mampu mandiri, tenang, dan enjoy dalam setiap kegiatan sekolahnya nanti, maka saat dia masih berusia 3 atau 4 tahun itu kami sudah sering menceritakan hal-hal yang sangat menyenangkan tentang bersekolah. Misalnya melatih kemandirian dia dari segi bangun tidur. Jadi bangun tidurnya itu lebih pagi. Jadi diusahakan jauh-jauh hari sudah dilatih agar ia saat bersekolah, udah memasuki masa sekolah itu tidak kaget lagi saat bangun pagi. Juga melatih ia agar mandiri, mampu melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya itu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain atau orang tuanya ya, karena nanti di sekolah kita tidak tahu karena di sekolah itu kita kan tidak bisa pastikan apakah guru itu akan selalu bisa berada di samping dia atau tidak, karena kan murid-murid siswanya itu kan banyak, tidak hanya satu orang yang perlu diperhatikan, tapi ada beberapa orang udah siap banget untuk ditinggal di sekolah sendiri tanpa adanya kami lagi di dekat dia gitu. Jadi dia mampu mengikuti instruksi dengan baik, mampu berbaur dengan teman-teman baru dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi dia apa yang ia rasakan mampu ia sampaikan dengan baik kepada guru. Dia mampu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kita membangun diskusi yang baik. Nah, untuk berdiskusi, bercerita agar si Fadil lebih fokus mendengarkan, itu biasanya ibu lakukan saat kami lagi makan
makan siang berdua, atau lagi saat kami ingin sebelum tidur gitu. Jadi cerita-ceritanya ini, berdiskusinya ini dilakukan saat sedang kondisi memang anak terfokus dengan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi khusus saat berbicara kita berdua tanpa ada kegiatan yang lain. Selain dalam diskusi kita membangun komunikasi yang baik atau dua arah untuk mendapatkan respon dia terhadap apa yang kita bicarakan, kita juga bisa membangun pola pikir yang menyenangkan bagi dia. Nanti di sekolah, abang bakalan ketemu teman-teman yang baru, abang bisa main bersama, nanti juga ada kegiatan-kegiatan seru yang dilakukan sama guru sama teman-teman. Nah, selain itu, kita juga menceritakan hal-hal yang mungkin nanti ia temui di sekolahan. Sama teman kita harus sharing juga, ada beberapa hal yang bisa kita sharing, seperti misalnya alat tulis, misalnya teman nggak punya, abang bisa sharing, tapi nanti setelah dipinjam harus dikembalikan. Seperti itu juga kalau misalnya Bang Fadil misalnya nggak ada penghapus, tiba-tiba penghapusnya ketinggalan, abang bisa pinjam sama teman, tapi kalau mau pinjam itu harus bilang dulu. Kalau teman kasih, baru deh boleh abang pakai, tapi kalau tidak boleh dipaksa. Dan selesai abang mau minjam, abang harus mengatakan terima kasih teman gitu ya. Nah, kita masukkan cerita-cerita yang sekiranya akan ia temui nanti di sekolah. Selain itu, kita juga bekalkan dia dengan berbagai hal yang berkaitan dengan keselamatan dia, seperti itu. Jadi misalnya saat dia pulang sekolah, misalnya nanti abang kalau misalnya di sekolah, kalau udah pulang tungguin ibu ya. Nah, jadi aku tuh sering cerita jangan pergi atau mau diajak orang lain yang tidak Fadil kenal, karena nanti bisa jadi itu orang yang akan membawa Fadil pergi atau disebut dengan orang jahat. Nanti ibu bisa-bisa kehilangan anaknya. Nah, jadi lebih baik abang tetap di sekolah, tunggu sampai ibu pulang ya. Kita juga bekali dia untuk keselamatan dirinya dari segi jaga dirinya. Tidak boleh ada yang menyentuh atau mencium bagian-bagian intim dari dirinya, seperti itu, kecuali dia yang boleh memegangnya. Ibu bilang sama Fadil kalau misalnya ada teman ataupun orang dewasa yang nggak Fadil kenal megang-megang mini Fadil atau megang-megang bokong Fadil, megang titik Fadil, itu tidak boleh ya, harus dikatakan tidak. Atau kalau ada yang sudah terlanjur melakukannya, cepat laporin sama ibu guru. Karena apa? Karena kalau misalnya anak-anak ya yang bercanda, misalnya main-main pegang-pegang alat-alat kelamin seperti itu. Nah, ini bukan tipe bercandaan yang perlu dimaklumi, tapi harus sesuatu yang diwaspadai. Jadi aku emang menjaga agar ia mampu mengatasi, menjaga keselamatan dirinya sendiri. Selain itu, kita tanyakan nih, saat berdiskusi kita juga tanyakan bagaimana perasaannya setelah mendengarkan cerita itu. Setelah itu aku tuh sering menanyakan bagaimana perasaan Fadil setelah mendengarkan cerita. Kalau misalnya sekiranya Fadil ini terlihat kurang bersemangat, aku tentu bertanya kenapa, ada yang salah. Misalnya dia bilang takut bu nanti ada penjahat yang bawa Fadil, gimana. Nah, kita sampaikan lagi ke dia, orang-orang jahat, semua orang yang kita nggak kenal itu belum tentu orang jahat bang. Aku sering menjelaskan seperti itu, asalkan kita bisa menjaga dan membatasi diri. Nah, saat abang supaya terhindar dari hal yang seperti itu, abang sebaiknya kalau nanti di sekolah jangan mau diajak sama orang-orang yang baru, apalagi yang nggak dikenal. Tetap di lingkungan sekolah, nunggu ibu sampai ibu datang. Nah, dengan gitu abang lebih terjaga dan aman, karena ada ibu guru juga di sekolah yang akan nemenin abang. Begitu dia akan merespon lebih baik lagi. Jadi semangatnya tetap terjaga untuk nanti dia bersekolah, sehingga pola pikir yang tercipta tetap baik, tetap menyenangkan, sehingga saat dia masuk ke sekolah dia akan semakin excited dan tidak sabar. Serta jangan ragu untuk menyampaikan kalau kita bangga dan sayang sama dia terhadap hal-hal kecil yang sudah dia lakukan. Oh ya, terpenting juga satu lagi, kita bisa melibatkan dia dalam mengambil keputusan sederhana terhadap dirinya sendiri. Nah, ini juga penting nih. Kenapa? Karena dia harus tahu sebab dan akibat dari setiap apa yang dia ambil. Misalnya kalau dia tidak mau sikat gigi, mungkin akibatnya kita ceritakan, nanti teman nggak mau ngobrol sama kita atau nggak mau main karena mulut kita bau. Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman. Oke deh, sekian itu yang dapat ibu sampaikan. Itu pengalaman yang sudah dilalui bersama Fadil.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video cerita pengalaman ibu pertama kali Fadil masuk sekolah. Semoga video ini bermanfaat ya, dan yang baik diambil. Mohon maaf, jangan diikutin kalau ada yang salah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kiranya pengen tahu bagaimana sih terlihat Fadil itu nyaman dan enjoy begitu salah. Ini ya videonya. Selamat disaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.